Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Ayi bisa bertemu lagi dengan teman-teman di EduSharing kelas Advance Diet Asik. Semoga teman-teman lebih sehat, lebih bugar, lebih bahagia ya. Nah, kali ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi tentang membaca label nutrisi. Informasi nilai gizi atau nutrition fact adalah label yang biasanya ada di kemasan makanan ya, berisi kandungan nutrisi makanan tersebut ya. Kenapa penting bagi kita semua untuk belajar ilmu ini ya, ilmu membaca label nutrisi? Karena kalau kita memahami ilmu ini, maka kita akan lebih cermat dan lebih bijak dalam memilih makanan ketika tidak ada lagi pilihan selain menggunakan makanan instan ya. Jadi sebenarnya bukan hanya makanan instan saja, tapi untuk setiap produk kemasan ada label pangannya. Nah, label pangan adalah semua keterangan yang tercantum dalam semua makanan olahan, baik dalam bentuk gambar, tulisan ya, atau kombinasi dari keduanya yang ditempelkan ataupun di print di dalam kemasan. Nah, di gambar ya, di gambar sebelah mungkin kita bisa lihat tampak depan dan tampak samping ya. Yang tampak depan itu adalah label pangan, yang tampak samping adalah label nutrisi. Nah, kalau shake Herbalife ini kita melingkar ya. Jadi ini saya buka ya supaya jelas. Nah, ini yang gambar shake adalah label pangan dan yang ini label nutrisi. Nah, untuk label nutrisi ini ada peraturannya, yaitu peraturan BPOM nomor 22. Jadi nggak main-main dan nggak sembarangan ya dalam mencantumkan label nutrisi ini. Harus sesuai, harus merupakan hasil analisa laboratorium yang disahkan oleh BPOM. Nah, kalau ada pelanggaran maka perusahaan akan mendapat sanksi hukum tentunya ya. Nah, sekarang kita lihat informasi nilai gizi apa ya yang dicantumkan dalam label nutrisi. Kita lihat mungkin di gambar sebelah ya, teman-teman bisa lihat ya gambar di samping. Kalau di dalam makanan ya, teman-teman akan lihat informasi nilai gizi seperti ini. Yang pertama ada takaran saji. Teman-teman lihat ya, 1 keping 85 gram. Berarti kalau isinya 2 itu beratnya 170 gram ya untuk produk ini. Kemudian yang kedua, jumlah sajian per kemasan. Di situ tertulis energinya 440 ya, dan energi dari lemak 160. Ini adalah jumlah sajian per kemasan. Yang ketiga, jenis dan jumlah kandungan zat gizi yang kita sebut dengan AKG atau angka kecukupan gizi. Persentase menunjukkan berapa sih sudah memenuhi kebutuhan, berapa persen sudah memenuhi kebutuhan kita untuk orang yang punya kebutuhan kalori 2000 kalori ya dalam produk itu. Jumlah dan jenis kandungan zat gizi ya, itu ada misalnya lemak total, kolesterol, Na itu juga ada. Kemudian persentase AKG tentang vitaminnya, vitamin A, vitamin B ya, B1, C dan zat besi juga ada di situ. Yang keenam adalah catatan kaki. Nah, kemudian berikutnya adalah zat gizi apa yang dicantumkan. Ada energi total, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, garam ya. Tapi tidak semua olahan pangan itu mengandung semua zat gizi itu. Jadi tergantung dari produknya. Nah, sekarang kita praktek ya bagaimana cara membaca atau menghitung label nutrisi ya. Nah, oke, kita contohnya shake Herbalife ini ya. Nah, ini teman-teman bisa ambil kaleng shake-nya ya. Di sini ada, coba teman lihat ya, ada satu, pertama adalah takaran saji per serving size, jadi 2 sendok makan atau 2 scoop ya. Nah, kemudian jumlah sajian per kemasan atau serving per kontainer ini 22. Artinya satu kaleng shake Herbalife ini bisa untuk 22 kali konsumsi dengan satu kali konsumsinya 2 scoop, dan 2 scoop itu nilainya 100 kalori. Nah, jumlah persajian atau amount per serving dari shake ini adalah 100 kalori.
Yang ketiga, sekarang kita lihat berapa sih kandungan proteinnya ya. Nah, Masya Allah ya, kadar proteinnya 10 gram, banyak sekali ya. Sementara lemaknya hanya 2 gram. Nah, ini adalah contoh untuk shake vanilla. Tiap shake berbeda kandungan gizinya ya. Kalau strawberry itu 9 gram ya. Nah, untuk informasi kandungan vitamin A, B, C, D, dan mineral lainnya menggunakan satuan persentase. Persentase menunjukkan berapa persen sih sudah memenuhi AKG, angka kecukupan gizi berdasarkan kebutuhan energi 2150 di sini ya. Nah, semoga dengan contoh tadi teman-teman jadi paham ya, dan ini bisa diterapkan untuk membaca label nutrisi produk yang lain. Ini mungkin bisa baca seperti ini ya. Nah, insya Allah pengetahuan ini akan membuat kita lebih cermat dan lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman kemasan. Andai terpaksa tidak ada pilihan lain selain harus membelinya ya. Oke, demikian sharing saya tentang label nutrisi. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita nanti detailnya ya, bisa contoh-contoh lain saya share di grup WA. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.